say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan materi evolusi, yaitu petunjuk terjadinya evolusi. Kami persilakan kepada pemateri, yaitu Yuda Pratama. Baik, di sini saya akan menjelaskan petunjuk terjadinya evolusi. Ada nomor 1, variasi dalam spesies. Setiap individu dalam satu spesies menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan dapat muncul pada segi ukuran, berat, warna, fisiologi maupun tingkah laku. Variasi di antara individu dalam satu spesies ini dapat disebabkan oleh faktor genetis dan domestikasi. Nah, semakin banyak generasi baru dilahirkan, akan semakin terlihat perbedaannya dengan karakter saat awal sebelum berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dalam spesies merupakan salah satu petunjuk terjadinya evolusi. Nomor 2, temuan fosil. Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membantu individu terfosilkan dapat secara utuh atau hanya sebagian saja. Misalnya mamut, yang beberapa di antaranya terfosilkan secara utuh di lapisan es Siberia. Kerabat gajah yang telah punah tersebut seakan-akan baru saja mati. Bahkan nantinya masih cukup baik untuk digunakan dalam studi biokimia meskipun telah mati 40.000 tahun. Akan tetapi pengawetan total organisme mati seperti itu jarang terjadi. Biasanya telah mati bagian yang lunak akan mudah rusak oleh pemakan bangkai atau bakteri busuk. Hanya bagian yang kerasnya saja yang paling mudah terawetkan seperti tulang dan cangkang. Dengan adanya temuan suatu fosil, maka dapat diadakan penelaahan apa yang telah terjadi di masa lampau dan mencoba memprediksi dan mengaitkannya dengan proses evolusi. Contoh fosil yang paling lengkap adalah fosil kuda. Nenek moyang kuda pada awalnya hanya sebesar kucing dan mempunyai banyak jari. Lama kelamaan ukuran badannya bertambah dan jarinya bersatu hingga terbentuk kuda yang berukuran seperti sekarang. Nah, teman-teman, ini adalah gambar yang menunjukkan ini adalah contoh tersebut. Nah, selanjutnya teknologi dan analogi alat tubuh. Pada tubuh hewan versi atas terdapat organ yang bentuknya sama, namun fungsinya berbeda. Fenomena ini disebut homologi. Perbedaan disebabkan oleh adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Misalnya, pada kaki bebek yang cocok untuk mendayung berenang, sedangkan kaki ayam cocok untuk berjalan. Kedua kaki tersebut memiliki struktur tulang yang sama, namun fungsinya berbeda. Contohnya, tangan antara sayap burung dengan tangan manusia. Sayap burung untuk terbang, sedangkan tangan manusia untuk menggenggam. Padahal tulang yang sama. Bukti homologi dan analogi di atas menunjukkan bahwa adanya pola dasar yang tetap mengakui sifat dari moyang yang sama. Modifikasi yang terjadi merupakan adaptasi organisme tersebut. Ada contoh homologi dan analogi alat tubuh. Pertama, kedua kelelawar. Ini juga ada tangan manusia.